Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Maya Sari Syahaan. Saya mahasiswa program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Peran International Labour Organization dalam Melindungi Pekerja Imigran di Jepang. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, hasil temuan, serta kesimpulan dari skripsi saya. Baiklah, lanjut saja kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu bab 1, pendahuluan. Penelitian ini tuh dilatar belakangi oleh Jepang yang sedang menghadapi masalah serius berupa penuaan penduduk dan penurunan angka kelahiran. Akibatnya, Jepang mengalami krisis tenaga kerja terutama di sektor konstruksi, manufaktur, dan perawatan lansia. Untuk mengatasi hal ini, Jepang semakin bergantung pada pekerja migran. Pada tahun 2023, jumlah pekerja asing di Jepang mencapai lebih dari 2 juta orang. Namun, para pekerja migran sendiri itu masih menghadapi berbagai permasalahan seperti eksploitasi, diskriminasi, rendahnya upah, serta keterbatasan akses hukum. Ada pula beberapa kasus pelanggaran hak asasi yang dialami oleh para pekerja migran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja dengan pelindungan hak pekerja migran. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini itu permasalahan utama yang diangkat adalah seperti apa peran ILO dalam melindungi pekerja migran di Jepang. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya menggunakan teori dari Carnes, Minds, and Styles tentang peran organisasi internasional yang mencakup 6 fungsi, yaitu forum, informasional, normatif, rule creating, rule supervisory, dan operasional. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana peran ILO dalam melindungi pekerja migran di Jepang, mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang menghalangi ILO dalam mengoptimalkan perannya. Untuk metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Periode yang dicakup yaitu pada tahun 2015 hingga tahun 2024. Untuk fokus utama diarahkan pada 2 program pekerja migran di Jepang, yaitu Technical Intern Training Program dan Specified Skilled Worker. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas tentang bab 2 yang berisi sejarah, penyebab, dan kondisi pekerja migran di Jepang. Pekerja migran di Jepang sendiri itu dimulai pada era Meiji hingga sebelum Perang Dunia II, di mana pekerja asing di Jepang masih terbatas dan lebih banyak terkait dengan hubungan kolonial. Pasca perang, Jepang menutup diri terhadap pekerja asing, namun sejak tahun 1980-an, kebutuhan tenaga kerja kembali meningkat. Lanjut pula pada era revisi Undang-Undang Imigrasi tahun 1990, di mana menjadi titik penting karena membuka jalur bagi pekerja keturunan Jepang atau Nikkei-jin, serta memperkenalkan Technical Intern Training Program sebagai jalur resmi pekerja migran masuk ke Jepang. Lanjut pada tahun 2008, Jepang menandatangani perjanjian bilateral dengan Indonesia dan negara lain untuk mendatangkan perawat dan care workers. Sementara itu, pada tahun 2019, kebijakan visa baru Specified Skilled Worker diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di 14 sektor strategis. Penyebab meningkatnya pekerja migran di Jepang. Terdapat 5 faktor utama dari meningkatnya pekerja migran di Jepang. Yang pertama yaitu penuaan populasi dan penurunan angka kelahiran, di mana Jepang menghadapi penurunan jumlah angkatan kerja. Lalu adanya kebutuhan tenaga kerja di sektor spesifik, terutama konstruksi, manufaktur, dan perawatan lansia. Ada pula faktor kebijakan imigrasi yang lebih terbuka, salah satunya itu melalui program TITP dan SSW. Kemudian upah yang tinggi dan stabilitas ekonomi Jepang, hal ini membuat pekerja dari berbagai negara tertarik untuk masuk, terutama negara-negara di Asia Tenggara. Ada pula faktor globalisasi dan perjanjian bilateral, di mana hal ini mempermudah arus migrasi tenaga kerja. Kemudian kita akan membahas tentang kondisi pekerja migran di Jepang. Meskipun
Pekerja migran memiliki peluang kerja yang banyak, namun mereka juga menghadapi beberapa ke- beberapa hambatan seperti adanya eksploitasi, jam kerja panjang, upah rendah, pemotongan gaji yang tidak adil. Lalu pada program TITP banyak dikritik karena praktik yang menyerupai kerja paksa seperti penyitaan paspor, pembatasan mobilitas, dan beban biaya penempatan yang tinggi. Pekerja dalam program SSW masih menghadapi keterbatasan, terutama karena sulit memperoleh status tinggal permanen. Selain itu, pekerja migran juga sering menghadapi diskriminasi sosial dan budaya, sehingga akses terhadap hak-hak dasar mereka tidak sepenuhnya dapat terpenuhi. Lanjut pada bab 3, di mana saya akan membahas tentang ILO sebagai organisasi perburuhan internasional. Sejarah dan mandat ILO. ILO didirikan pada tahun 1919 setelah Perang Dunia I sebagai bagian dari Perjanjian Versailles. Sejak awal, ILO menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai dasar perdamaian dunia. Mandat utama ILO adalah menetapkan standar ketenagakerjaan internasional, mempromosikan hak-hak pekerja, serta mendorong kondisi kerja yang adil dan layak. ILO menjadi unik karena memiliki struktur tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam pengambilan keputusan. Peran global ILO. ILO menetapkan konvensi dan rekomendasi internasional seperti hak-hak pekerja, penghapusan kerja paksa, perlindungan buruh migran, dan kesetaraan gender di dunia pekerja. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan negara anggota terhadap standar ketenagakerjaan internasional, menyediakan bantuan teknis berupa pelatihan, program capacity building, dan dukungan dalam reformasi kebijakan ketenagakerjaan, menjadi forum internasional bagi dialog sosial antar negara, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha. Aktivitas ILO di Jepang. ILO telah lama aktif di Jepang melalui ILO Office for Japan yang berperan dalam advokasi, riset, dan publikasi mengenai isu ketenagakerjaan. ILO membantu Jepang dalam kampanye kesadaran multibahasa mengenai hak-hak pekerja migran. ILO juga mendorong Jepang untuk meratifikasi konvensi inti, terutama konvensi nomor 97 tentang migrasi tenaga kerja dan konvensi nomor 143 tentang perlindungan hak pekerja migran. Meskipun saat ini Jepang belum melakukan. Selain itu, ILO bekerja sama dengan serikat pekerja Jepang dan NGO lokal dalam memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik bagi pekerja migran. Upaya ILO dalam keadilan sosial. Secara global maupun di Jepang, ILO konsisten memperjuangkan prinsip decent work for all atau pekerjaan layak untuk semua. ILO mengembangkan berbagai program untuk mengurangi kerentanan pekerja migran, melawan diskriminasi, dan memperkuat jaminan sosial. Namun keterbatasan terjadi karena ILO tidak memiliki kekuatan yang memaksa. Implementasi tetap tergantung pada komitmen politik dari negara anggota. Pada slide berikutnya yaitu peran ILO. Peran yang pertama itu kita klasifikasikan melalui 6 fungsi yang diutarakan oleh Cairns, Minks, dan Stiles dalam buku mereka, di mana mereka mengatakan bahwa peran suatu NGO itu dapat dilihat melalui 6 fungsi. Beberapa fungsinya itu yaitu forum, international, normative, rule creating, rule supervisory, dan operasional. Langsung saja kepada fungsi yang pertama, yaitu fungsi forum. ILO berperan sebagai ruang dialog antara pemerintah, serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan NGO. Di Jepang, ILO memfasilitasi diskusi tentang kondisi pekerja migran, baik melalui seminar maupun konsultasi dengan pemangku kepentingan. Pada fungsi informasional, ILO menyediakan data, laporan, dan riset terkait kondisi pekerja migran di Jepang. Misalnya, laporan tahunan yang menyoroti kasus eksploitasi dalam program Technical Intern Training Program. Informasi ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik dan sebagai dasar rekomendasi kebijakan. Pada fungsi ketiga, yaitu fungsi normatif,
ILO menetapkan standar internasional melalui konvensi dan rekomendasi. Konvensi penting bagi pekerja migran adalah Konvensi Nomor 97 dan Konvensi Nomor 143 yang menekankan perlindungan hak-hak pekerja migran dan keluarganya. Sayangnya, hingga kini Jepang belum meratifikasi kedua konvensi tersebut, sehingga aktivitas fungsi normatif ILO masih terbatas. Fungsi keempat yaitu rule creating. ILO telah menciptakan aturan internasional di bidang ketenagakerjaan yang menjadi acuan negara-negara anggota. Jepang sering menjadikan standar ILO sebagai referensi dalam membuat kebijakan ketenagakerjaan, meskipun tidak semua aturan diadopsi secara penuh. Lanjut pada fungsi kelima, yaitu Rule Supervisory. ILO melakukan pengawasan terhadap implementasi standar ketenagakerjaan internasional di Jepang. Mekanisme ini dilakukan melalui laporan periodik yang diserahkan pemerintah Jepang kepada ILO, serta evaluasi dari serikat pekerja maupun NGO. Dari pengawasan ini, ILO sering menemukan pelanggaran seperti penyalahgunaan dalam program TITP. Fungsi yang terakhir yaitu operasional. ILO menjalankan kegiatan langsung di lapangan, seperti pelatihan, kampanye multibahasa, dan pemberian dukungan teknis bagi pekerja migran. Contohnya adalah penyediaan informasi dalam berbagai bahasa agar pekerja migran mengetahui hak-hak mereka. ILO juga mendukung serikat pekerja lokal untuk memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik bagi pekerja migran. Masuk pada slide yang terakhir, mari kita akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ILO memiliki peran penting dalam upaya melindungi pekerja migran di Jepang yang dijalankan melalui 6 fungsi, yaitu fungsi forum, informasional, normatif, rule creating, rule supervisory, dan operasional. Melalui fungsinya, ILO berhasil mendorong adanya dialog sosial, penyediaan data dan laporan, penetapan standar ketenagakerjaan internasional, serta program-program pelatihan dan advokasi. Namun, peran ILO masih belum opsional karena mengalami beberapa hambatan utama. Salah satunya yaitu Jepang yang belum meratifikasi konvensi inti ILO terkait pekerja migran, kemudian ada resistensi politik dan birokrasi, kesenjangan antara kebijakan di atas kertas dengan pelaksanaan di lapangan, serta lemahnya koordinasi dengan organisasi sipil. Akibatnya, pekerja migran di Jepang masih rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi, dan keterbatasan perlindungan hukum. Meskipun memiliki 6 fungsi tersebut, ILO masih menghadapi sejumlah hambatan di Jepang, antara lain Jepang belum meratifikasi konvensi IT, adanya resistensi politik dan birokrasi, kemudian budaya kerja hierarkis di Jepang yang menyulitkan perbaikan kondisi kerja, kesenjangan antar kebijakan dan implementasi terutama dalam program TITP dan SSW, kurangnya koordinasi antara ILO, pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi sipil di Jepang. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini dan untuk mengatasi hambatan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi. Di antaranya, Jepang perlu meratifikasi konvensi inti ILO, khususnya konvensi nomor 97 dan 143 tentang pekerja migran. Lalu, pengawasan terhadap program TITP dan SSW perlu diperkuat agar tidak lagi menjadi celah eksploitasi pekerja migran. ILO juga perlu meningkatkan kerjasama dengan NGO, serikat pekerja, dan negara pengirim pekerja migran agar perlindungan bisa lebih komprehensif. Kemudian perlu juga dilakukan tekanan diplomatik internasional agar Jepang lebih responsif terhadap standar ketenagakerjaan internasional. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi lebih lanjut mengenai isu perlindungan pekerja migran dan peran organisasi internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur hubungan internasional mengenai peran organisasi internasional. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi masukan dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja migran di Jepang. Sekian presentasi saya mengenai skripsi saya. Saya harap dapat dimengerti. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.